lagi sama Anne Riangga, tuan rumah kata. Halo. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah, amin. Dan pastinya kali ini di rumah kata itu Merita Dian Erina sudah menyapa kita ya. Jadi ini di rumah kata kali ini ada Merita Dian Erina sebagai bintang tamu kita. Dan anak ini masih anak-anak sih kelihatannya ya, aku kayak kelihatan mbak-mbak banget. Enggak sih, Merita ini ya, ini dia seorang penulis. Dan mari kita ngobrol-ngobrol lebih jauh bagaimana perjalanan dia dalam menulis. Hai Merita, gimana kabarnya? Halo Merita. Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Lagi ngapain barusan? Baik. Bagaimana Kak? Lagi ngapain barusan? Tadi main aja sih sama keponakan. Oh, lagi main Kalau sama pagi keponakan. biasanya, iya. Aku kirain kamu lagi menyicil menulis sesuatu untuk proyek berikutnya. Enggak ya? Biasanya kalau nulis seringnya malam. Seringnya malam ya? Oke, Merita, kamu adalah seorang penulis. Dan kalau dilihat dari penampilanmu, ini kelihatannya kamu masih muda banget. Boleh diceritain bagaimana akhirnya kamu sampai masuk ke dalam dunia literasi? Eh, aku masuk dunia literasi sebenarnya dari kelas 2 SMA. Mhm, Itu umurku masih kelas 2 SMA itu 17 tahun. mhm, Di situ tuh aku sebenarnya karena awalnya suka baca gitu. mhm, Terus dari kepala sekolah, pas itu sekolahku tuh belum ada kayak mading, itu tuh belum. Nah, dari situ aku sama kakak-kakak kelasku pengen buat kayak gitu. mhm, Terus dari kepala sekolah terus udah dukung, jadinya kita buat mading. Tapi kalau untuk yang mhm, langsung nerbitin buku sebenarnya baru-baru kemarin. mhm. Baru kemarin. Berarti sekarang ini kamu Ya, baru masih menduduki bangku SMA atau sudah kuliah nih? kuliah. Sudah kuliah ya. Oke, dan buku yang barusan kamu tulis ya hasil karyamu perdana ya ini ya. Ini adalah Itu eh yang apa? yang terbit pertama. Yang terbit pertama. Ini judulnya Virus Cinta Penghancur Stigma, betul? Yes. Jadi gimana nih ceritanya? Virus Cinta Penghancur Stigma, karya perdana kamu. Apa yang kamu tulis di situ? Tentang apa lebih tepatnya? Uh, di situ tuh aku menulis tentang Robiah Aladawiyah sebagai kaum sufi Mhm, dan juga Eric Fromm sebagai kaum psikologi. Nah, di situ itu latar belakangnya karena dari jurusan aku, Kak. mhm, Jurusan aku tuh tasawuf psikoterapi. Tapi banyak orang yang tidak tahu tentang tasawuf psikoterapi itu gitu. mhm, Tiap kali orang-orang yang tanya, jurusan kamu apa? Jurusan aku tasawuf psikoterapi. mhm, Mereka itu bilangnya, oh kamu berarti nanti ngurus orang gila ya, berarti nanti parahnya itu bilangnya, oh nanti jadi dukun ya, kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku pengen kayak menulis tentang buku-buku tasawuf psikoterapi supaya tasawuf psikoterapi itu bisa membumi gitu, bisa semua orang tahu gitu. Begitu. mhm. Jadi kalau bisa dibilang ini kan kalau dari judulnya itu tertulis bahwa ini adalah kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen bukan. Ini adalah buku di mana ini bisa dibilang bukan karya sastra ya berarti. Ini dia adalah karya secara ilmiah, betul? Oh, Ya, ya, secara buku ilmiah non ya. fiksi. Non fiksi ya berarti ya. Non fiksi. Oke, baik. Lalu di situ kamu pasti juga memasukkan yang namanya sumber-sumber dari mana aja gitu kan. Nah, ini kamu basicnya untuk membuat virus cinta penghancur stigma ini kamu mengambil apa ya? Mengambil dari segi mananya nih? Untuk dari judulnya aja virus cinta penghancur stigma maksudnya gimana gitu dan kaitannya dengan isi yang non fiksi tersebut. Uh, Virus cinta penghancur stigma. Cinta di sini aku ambil dari Robiah sama Eric Fromm. Nah, stigma itu kayak pandangan negatif orang gitu. Kan sekarang kita sering banget kan lihat orang, kita tuh mandangnya, ih
dia kayaknya kayak gini deh kayak gitu. Hmm. Nah di sini tuh aku pengen menghancurkan pandangan negatif orang itu, biar semuanya itu bisa saling mencintai, saling bersama gitu. Tidak ada yang memandang negatif orang. Nah di sini aku juga mengungkapkan makna cinta yang sering banget menjadi perdebatan orang-orang gitu. Gitu. Makna cinta yang sering jadi perdebatan orang-orang. Ya. Apa tuh yang didebatin dari makna cinta tersebut? Iya, jadi kadang orang tuh bilang cinta itu kayak sebuah perjuangan berkorban gitu. Tapi kalau aku sendiri ketika baca buku-buku dari Robiah sama Eric Fromm yang dari psikologi, cinta itu bukan tentang berkorban, perjuangan, atau bukan sesuatu yang ingin kita miliki gitu. Cinta itu adalah wujud nyata untuk memberi. Jadi ketika kita merasa mencintai, maka kita harusnya itu selalu memberi kepada orang yang dicintai. Selalu memberi sama memberi, entah itu bisa perhatian, kasih sayang. Inti dari cinta itu adalah sebuah kebaikan. Inti dari sebuah cinta itu adalah kebaikan. Tapi ada juga cinta-cinta yang di luaran sana secara kenyataannya gitu ya. Ada yang posesif gitu ya. Harus memiliki begitu ya. Dan itu menurut pandangan kamu bagaimana? Menurut pandangan aku itu sih hal yang salah. Ketika dia berpikiran begitu, maka cinta itu udah hilang dari bentuk kemurniannya gitu. Jadi udah bukan namanya cinta lagi gitu. Dia terlalu memaksakan. Baik, lalu cinta itu sendiri kenapa yang kamu angkat ini adalah cinta? Padahal dalam dunia apa tadi kamu bilang psikologi itu kan banyak aspek yang bisa diambil gitu ya, tidak hanya perkara cinta aja. Ini kenapa nih kamu mengangkat soal cinta sendiri dan stigmanya? Aku mengangkat soal cinta itu karena cinta itu selalu menjadi daya tarik bagi kaum, entah itu muda, tua, pasti sering banget mereka membahas tentang cinta gitu. Sedangkan kalau aku membahas tentang stigma itu karena kejadian yang sering terjadi di masyarakat sih gitu. Jadinya aku menggabungkan dua hal itu. Gitu. Baik. Buat pendengar yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin mengeluarkan komentar dan mengikuti update dari Rumah Kata, bisa langsung aja kepoin Instagram dan YouTube di RRI Surabaya, dan juga bisa dengerin lewat podcast di RRI Cast. Masih bersama Merita Dian Erina, penulis dari Virus Cinta Penghancur Stigma. Sepertinya memang cinta ini masalah yang tidak hanya melulu soal pasangan kekasih aja, tapi juga secara global cinta ini diperlukan untuk mempersatukan antar umat begitu ya, antar umat beragama, antar suku gitu ya. Nah, apakah cinta yang ada dalam buku ini juga berkaitan dengan hal tersebut? Apalagi kita kemarin baru aja masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di mana kita memang merdeka sudah, tapi sekarang juga masih bisa dibilang ada yang terpecah belah gara-gara ya hal-hal yang muncul gitu ya, semacam ada oknum-oknum yang ingin memecah belah kita begitu. Nah, untuk Merita, cinta yang bagaimanakah yang harus kita miliki untuk berkehidupan bermasyarakat agar kita tetap merdeka selalu, dan merdeka ini bisa sampai selamanya gitu, sampai berkesinambungan terus menerus begitu. Bagaimana? Apakah juga sama seperti yang ada di buku kamu, pengertian cintanya itu? Menurut saya cinta yang harus dilakukan itu kayak antara Tuhan dengan manusia. Cinta Tuhan kepada manusia itu kayak seakan-akan tuh kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Bagaimana Tuhan memberikan cintanya kepada hamba-hambanya, sedangkan hamba-hambanya itu seringkali mengabaikan, memalingkan, tapi Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia.
Jadi kita bisa mempelajari hal itu gitu. Kita bisa mencontoh cinta Tuhan kepada hamba-hambanya. Gitu. Ya, cinta tuh. Bahkan pernah dikatakan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gitu. Cinta yang sejati justru adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Apakah pendengar juga setuju dengan pendapatnya Merita? Tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke Merita, aku penasaran banget sama karya kamu, Virus Cinta Penghancur Stigma. Boleh dong, mungkin ini bukanlah puisi yang bisa dibacakan secara mendayu-dayu dan penuh semangat menggelora begitu ya. Tapi dari Virus Cinta Penghancur Stigma pasti ada satu paragraf atau beberapa paragraf gitu ya, beberapa kalimat dari situ yang paling menarik untuk diulas dan dibacakan oleh kamu sekarang. Boleh ya? Boleh. Baik. Di terakhir sebenarnya aku cantumin satu bait puisi itu karena udah bahas tentang Robio kayak cinta, jadinya ini karya aku. Virus Cinta Penghancur Stigma. Baik, Perihal langsung cinta, aja. jangan pernah kau tanya siapakah maha cinta yang sebenar-benarnya. Karena itu sudah jelas milik dialah Tuhan yang Maha Esa. Dia memberi tanpa ada rasa ingin kembali. Dialah pemilik cinta sejati. Cintanya selalu membekas pada diri hati kami. Namun sayangnya banyak manusia yang tak sadarkan diri. Mereka semua dibutakan oleh nafsu duniawi. Semua pikiran manusia hanya tentang materi. Namun Sang Tuhan selalu memberikan cinta ilahi. Begitu, Kak. Itu ya. Oke, dari paragraf kalimat-kalimat yang tadi kamu sudah bacakan tadi, itu terpampang jelas nyata bahwa mencintai itu memang seperti yang kamu bilang tadi adalah memberi gitu ya, seperti layaknya Tuhan mencintai umatnya begitu. Sampai kamu bisa mengaitkan cinta dengan Tuhan itu sendiri, ini kamu pasti mendapatkan momen apa ya, momen di mana kamu benar-benar kayaknya wow, cintanya Allah ini benar-benar luar biasa ya gitu. Itu kejadian apa sih yang bikin kamu akhirnya menyadari hal tersebut? Sebenarnya yang membuat aku berubah pikiran tentang cinta itu karena pas itu ada seminar gitu. Itu Profesor Dr. Buya Kamba. Nah, itu memberikan materi tentang
cinta gitu. Nah di situ aku mikir, oh iya ya ternyata kita itu sering banget memalingkan, kita sering banget mikir jelek-jelek tentang Tuhan, merasa nggak adil atau apa, padahal waktu kita sebel atau benci gitu, ternyata Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik kepada kita gitu. Iya, Gitu. benar-benar. Aku juga kadang ngerasa juga sih ketika kita apa ya sudah lupa gitu ya akan kehadirannya begitu ya, akan adanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sampai-sampai kita lupa pun kita tuh masih diperhatiin, apalagi kalau kita itu ingat gitu ya. Wah, bisa berlebih-lebih cintanya gitu kan. Kita aja udah kalau lupa aja masih dicintai sebegitunya gitu. Seneng sih dengernya. Ini sebenarnya memang bisa jadi trigger juga buat semuanya yang membaca karya dari Merita, bahwa kalau kita dalam mencintai gitu ya, apa ya paling tidak teladani cinta Tuhan kepada umatnya, cinta Nabi Muhammad juga kepada umatnya. Jadi benar-benar apa ya tak terhingga sepanjang masa kayak kasih ibu kepada beta, benar-benar luar biasa lah pokoknya. Baik, Merita, itu tadi berkaitan dengan paragraf yang kamu bacakan ya. Semoga di karya-karya kamu berikutnya masih bisa memberikan apa ya, memberikan lagi hal-hal yang bikin kita itu tersadar gitu bahwa masih ada berbau-bau religinya lah pokoknya. Nanti kan itu kamu bilang di karya berikutnya berkaitan dengan santri ya. Boleh dibocorin dikit aja yang di karya berikutnya itu poin apa sih sebenarnya yang pengen jadi titik balik dari isi buku tersebut? Kalau di situ tuh lebih kayak membahas tentang santri. Isinya tuh banyak sih Kak, sebenarnya ada cerpen, puisi, tapi itu karya antologi bareng teman-teman aku organisasi. Dan di situ kamu menulis puisinya atau apa? Bagaimana? Halo Merita? Ya. Di karya berikutnya itu kamu menulis sebuah puisi atau bagaimana? Kalau karya yang satunya lagi iya puisi tentang patah dan tumbuh. Ini tuh sebenarnya kayak pertama patah. Kita sering banget kan dipatahkan oleh hal-hal yang buat kita kecewa atau apa. Nah, itu ungkapan-ungkapan kayak itu, kayak syair-syair gitu. Nah, terus selanjutnya tumbuh itu buat memotivasi kita supaya kita jangan berlarut-larut tentang hal-hal yang kecewa gitu. Kita masih ada hal-hal baik yang harus kita lakuin gitu. Itu tapi diungkapkan dengan puisi. Oke, baiklah. Jadi kamu nih nulis juga semi-semi berdakwah nih kayaknya ya. Emang cita-cita kamu apa sih Merita? Kalau cita-cita aku pengen jadi dosen sama penulis. Aku pikir kamu pengen jadi ini apa kayak Mama Dedeh gitu, ngasih ceramah gitu. Pengen jadi dosen ya. Dosen psikolog nih ceritanya. Halo? Merita? Iya. Iya. Bisa dengar suara saya? Ya. Oke. Oke Merita, yang jelas Ana doain semoga cita-cita kamu tercapai menjadi seorang dosen, menjadi Bisa, seorang menjadi seorang dosen dan menjadi seorang penulis yang bisa memberikan apa ya manfaat buat pembacanya. Baik, kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tetap di sini. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini,
sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, balik lagi bersama Ana Riangga di Rumah Kata, dan bintang tamu kita kali ini Merita Dian Erina masih akan ngobrolin soal buku karya perdananya Virus Cinta Penghancur Stigma. Ini karya perdana, the one and only, or maybe kamu punya karya berikutnya? Udah ada karya kedua dan ketiga? Ada, itu lagi proses sih. Yang satu tentang santri dan intoleransi, itu membahas segala sesuatu tentang santri. Itu masih proses layout. Masih dalam ini ya, jalur non fiksi ya? Kalau itu udah fiksi sih. Udah Soalnya fiksi. tentang cerpen, puisi kayak gitu. Oke. Nah, Merita, sebenarnya dalam berkarya, dalam menulis begitu ya, dan juga mengupload sebuah karya, itu seberapa besar artinya buat kamu? Bagaimana, Kak? Jadi kan arti dalam ini loh, maksud Anda itu arti buat kamu terutama soal nulis dan mengupload karya. Menurutku itu hal yang penting gitu, karena menulis itu kayak kita itu mengungkapkan kegelisahan kita gitu. Kalau segala sesuatu nggak diungkapkan, itu pasti akan kayak masih membuat kita tuh kayak gelisah terus gitu. Jadi harus ditulis dan harus dipublish gitu. Oke, itu buat Merita yang memang udah pada jalurnya menulis begitu ya. Nah, lalu untuk orang-orang yang belum bisa menulis begitu, maksudnya menulis itu karena kan butuh ini ya, butuh effort juga, kadang-kadang males gitu ya, kadang-kadang juga mau nulis apa bingung. Nah, untuk orang-orang yang masih belum tergerak untuk menulis bagaimana? Untuk sebenarnya kalau menulis itu kita nggak harus punya skill gitu. Menulis ya sebenarnya menulis aja gitu. Jangan takut salah atau apa gitu. Sering banget beberapa temen tuh kadang bilang, aduh kayaknya takut salah, takut gimana gitu. Tapi lama kita bakal tahu salah benar dari tulisan itu gitu. Kita tahu salah benarnya justru dari menulis begitu ya? Iya. Oke, nah kalau begitu secara pandangan kamu sendiri dunia literasi di anak-anak muda sekarang seperti apa? Apakah banyak yang tertarik? Apakah justru sangat sedikit peminatnya? Kalau menurutku sekarang tuh banyak sih, kalau di sekeliling aku itu lumayan banyak. Soalnya sekarang kan banyak kelas menulis online atau hal kayak gitu tuh sekarang udah banyak. Bahkan menerbitkan buku pun sudah banyak tersedia gitu. Jadi jangan sampai kita
hanya vakum, kita cuma diem diri doang kayak gitu tuh jangan gitu. Apalagi di pandemi gini kita harus memanfaatkan waktu benar-benar gitu. Bisa buat baca, nulis. Mhm. Banyak kelas menulis sih kalau sekarang kan kelas menulis online bisa kita manfaatkan. Boleh nih kamu rekomendasiin ke pendengar yang pengen menulis gitu ya. Langkah pertama apa nih yang harus dilakukan? Apakah bergabung dulu dengan sekolah menulis online atau kelas menulis online atau ya udah tulis aja dulu nanti kalau ada yang kiranya bisa ditawarin nih tulis hasil tulisannya boleh deh nanti gitu. Gimana gimana? Apa dulu nih yang harus dilakukan? Kalau dari aku, kalau emang kadang kan ada orang yang bener-bener males banget gitu ya. Mhm. Mending kalau ngerasa kayak dirinya tuh males banget, gabung ke kelas menulis online. Karena di situ bakal berkumpul dengan orang-orang yang menulis, kitanya jadi terbawa gitu. Terus juga terbawa semangatnya. Karena biasanya kalau ada kelas menulis itu ada deadline gitu. Jadi hari ini harus ngumpulin karya, besok juga harus ngumpulin karya gitu. Mhm. Sedangkan kalau sendiri nggak dengan orang-orang menulis biasanya terlalu terlalu larut dengan kemalasan jadinya sekarang menulis tapi nanti menulisnya entah kapan lagi itu kan sayang gitu. Mhm. Nanti dari kelas menulis online itu sendiri, apakah juga ada ahlinya begitu yang qualified untuk menilai hasil karya tulisnya itu? Biasanya ada Kak, ada dari mentornya itu yang ngajarin kita beberapa materi. Mhm. Nanti tapi biasanya pertama harus ngumpulin outline gitu. Mhm. Jadinya tersusun nanti gitu. Biasanya kita sering nulis itu kan macet di tengah jalan gitu kan. Mhm. Jadi nanti ada mentor kita yang ngarahin gitu. Mhm. Ada mentor yang mengarahkan ya. Nah, sesuai dengan bidang yang diminati mungkin ya juga ya oleh penulisnya sendiri begitu. Oke, apa rencana gitu ya, apalagi yang pengen kamu angkat selain tadi, sudah ada tentang, psikologi gitu ya, stigma cinta, virus cinta yang mematahkan stigma ya kalau nggak salah tadi, penghancur stigma gitu ya, dan juga ada tentang santri. Sudah ada bayangan kira-kira apa lagi nih, tema yang akan kamu angkat? Ada sih itu Mas puisi. Itu Puisi, judulnya tentang patah dan tumbuh. Bukan patah judul, dan temanya tentang patah dan tumbuh. Uh, gila ya beneran dari non fiksi ke puisi juga nanti ke karya sastra. Wow, big applause buat Merita. Yeay. Oke, Merita, kamu sendiri sekarang ini domisili kamu di daerah mana nih? Paling nggak Jawa Tengah. Di Jawa Tengah jauh ya. Nah, apa namanya untuk di Jawa Tengah sendiri situ apakah juga banyak apa ya kelompok gitu ya, kelompok penulis di sana yang bisa bikin kamu jadi lebih bersemangat gitu ya, saling bertukar informasi selain dari kelas menulis online. Sebenarnya kalau aku kuliah kan di Bandung ya. Mhm. Jadi aku bener-bener muncul pengen nerbitin buku, pengen apa itu sebenarnya di Bandung gitu. Karena Mhm. kalau di Purbalingga itu masih belum sih. Jadinya pengen di sini juga pengen kayak bikin rumah literasi. Tapi itu masih proses buat ngumpulin orang-orangnya. Karena di Mhm. Purbalingga sendiri kayaknya di sekeliling aku belum terlalu kalau di dunia literasi, cuman kalau udah pas kuliah di Bandung tuh udah banyak penerbit, banyak itu jadinya pengen bener-bener nerbitin gitu. Oke, kamu sendiri tadi sempat membocorkan bahwa kamu pengen sebenarnya membuat rumah literasi. Dari rumah literasi itu nanti konsepnya seperti apa dan bagaimana harapan kamu dari rumah literasi itu sendiri? Pertama aku kayak ada purpose sendiri gitu kan. Nanti Mhm. di situ tuh kita buat diskusi, buat baca buku. Nanti dari situ mungkin pasti ada hal-hal yang kita dapat bisa dituliskan. Terus bisa kita diskusi tentang kegelisahan apa sih yang terjadi di masyarakat bisa dituliskan. Nanti dari hal-hal itu kita kumpulkan karya-karyanya, bisa nanti kita bisa cari penerbit bareng-bareng nanti diterbitkan gitu. Pengennya Mhm. begitu harapan. Biar Iya ya. Mhm. menumbuhkan semangat dari teman-teman untuk menulis aja gitu. Oke.
Sampai kapan nih kamu mau nulis? Kamu udah menjadikan menulis ini sebagai mata pencaharian juga atau hanya sekedar hobi atau bagaimana nih? Pertama sih dulu berawal dari hobi gitu. Cuman sekarang alhamdulillah ada sih sedikit-sedikit lah buat tambahan uang jajan gitu. Pasti seneng ya, punya buku tuh kayak ini loh apa kayak menelurkan sesuatu itu perasaannya tuh kalau boleh digambarkan tuh seperti apa Merita? Itu kayak seneng banget gitu, kayak karya sendiri terus bisa berhasil benar-benar terbit, rasanya tuh kayak nggak bisa berkata lagi gitu, udah bener-bener wah banget gitu buat diri aku sendiri gitu. Pasti ya, karena memang apa ya, itu mungkin tidak hanya berlaku untuk merit aja, jadi bisa memicu juga buat penulis-penulis muda yang saat ini masih apa ya, semacam kehilangan motivasi untuk menulis lagi. Boleh nih lanjutkan karya tulis kamu gitu ya, nanti pasti akan ada hasilnya. Kalau kita berhenti nggak akan jadi ya. Iya. Oke Merita, untuk buku kamu sendiri ini bisa diakses di mana aja? Kalau untuk buku aku sendiri bisa diakses di web Ruang Karya. Itu terus juga bisa di aplikasi Ruang Karya, bisa di-download, terus di situ ada karya aku, bisa dibeli di situ gitu. Kalau Siap. enggak langsung kontak person ke aku juga bisa. Kontak personnya kemana? Boleh nih di-share. Instagram aku Merita Dian Erina. Mm-mm. Itu tulisan kecil semua. Mm. Terus kalau di WA bisa catat nomor 76180. Oke, Merita Dian Erina di Rumah Kata episode kali ini. Senang sekali, terima kasih banyak Merita Dian Erina. Dan jangan lupa kalau kamu pengen dapetin karya dari Merita, langsung aja kepoin IG-nya @Merita Dian Erina, huruf kecil semua ya. Baik Merita, sampai jumpa, thank you.